Simposium 7 ini akan dipandu oleh moderator kita, yang terhormat Dr. Luhmade Masrusiati, spesialis kulit dan kelamin konsultan, FIN-SDV FAA-DV. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Luhmade Masrusiati, spesialis kulit dan kelamin konsultan, FIN-SDV FAA-DV, lahir di Kelungkung 30 Maret 1959. Beliau menempuh jenjang pendidikan dokter umum, pendidikan dokter spesialis, dan pasca sarjananya di Universitas Udayana Denpasar. Kemudian pada tahun 2015 beliau mendapatkan fellowship dari Perdosky, dan pada tahun 2017 beliau mendapatkan kolegium dari dermatovenerologi. Bisa kita lihat juga beberapa riwayat pelatihan dan pekerjaan beliau di layar. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada Dr. Luhmade Rusiati kami persilahkan. Terima kasih kepada Dr. Nadia Salsabila. Sore ini kita akan memulai sesi terakhir ya. Jadi kita akan mulai. Selamat sore kepada dan yang terhormat Ketua Umum PBID, Dr. Daeng M. Fakih SHMH, dan yang saya hormati Ketua Umum Perdosky Pusat, Dr. M. Yulianto Listiawan, SPKK Konsultan, FIN-SDV FAA-DV, ya, seluruh guru besar, sejawat senior, dan seluruh peserta yang masih sempat hadir pada sore hari ini. Sore ini kita akan acara ini akan dibawakan oleh dua pembicara yang hebat, yaitu yang pertama adalah Dr. Enrico Hendra Mamuja SPKK dengan judul Leprosy Reaction. Ya. Beliau ini adalah staf dosen Divisi Dermatologi Infeksi Departemen Dermatologi Venerologi di FK Universitas Samratulangi Manado. Ya. Riwayat singkat beliau adalah sebagai dokter umum di Manado, kemudian spesialis kulit di Manado, dan sekarang sebagai staf tetap di Divisi Dermatologi Infeksi. Yang riwayat lainnya bisa dilihat pada layar. Pembicara yang kedua adalah Dr. Delia Widasmara, SPKK Konsultan FIN-SDV FAA-DV. Jadi beliau ini adalah pembicara yang sudah sangat kita kenal, ya. Beliau itu membawakan peran KIE dalam memutus rantai kasus leprosi, ya. Dr. Delia ini adalah merupakan staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, dan beliau mempunyai riwayat pekerjaan yang begitu banyak, ya, salah satunya adalah sebagai pengurus sebagai ketua kelompok studi dermatologi sosial Indonesia, ya, yang kita sudah sangat kenal, ya. Untuk mempersingkat waktu, jadi kita akan mulai dari pembicara yang pertama adalah Dr. Enrico Hendra Mamuja SPKK. Waktu saya persilakan, Dr. Enrico. Ya, baik, terima kasih dokter. Mohon maaf, apakah suara saya sudah kedengaran, dok? Halo dok. Sudah kedengaran, dokter? Oke, baik, terima kasih dokter. Baik, selamat siang menjelang sore kepada para guru besar, kepada senior dan rekan SPKK yang hadir, juga kepada rekan-rekan dokter umum yang hadir pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus ID Pusat dan juga Perdosky dalam hal ini kelompok studi MH Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi pada sore hari ini berjudul reaksi kusta. Baik, saya langsung saja. Reaksi kusta itu sendiri secara definisi merupakan interupsi dengan episode akut pada perjalanan penyakit yang sebenarnya sangat kronik. Reaksi kusta ini bisa mengenai kulit, saraf, selaput lendir, dan atau organ tubuh yang lain.
Reaksi kusta ini terdiri dari reaksi kusta tipe 1 atau yang kita sebut dengan reaksi reversal. Yang satunya lagi ada reaksi kusta tipe 2 atau yang kita sebut dengan reaksi ENL. Yang pertama untuk reaksi reversal ini merupakan reaksi sensitivitas tipe 4 atau tipe lambat, di mana terjadi peningkatan respon imun seluler terhadap antigen M. leprae pada kulit dan saraf. Lebih sering ini sering disebut sebagai kusta reaksi non-nodular karena pada tipe ini tidak ditemukan adanya nodul. Untuk reaksi NL merupakan suatu respon imun humoral di mana terjadi reaksi hipersensitivitas tipe 3, di mana pada NL ini terjadi fenomena kompleks imun, yaitu reaksi antara antigen M. leprae, IgG, IgM, dan komplement. Sebagian besar kasus terjadi pada tipe LL, walaupun juga kadang bisa terjadi pada tipe BL. Dengan kata lain, reaksi NL ini lebih rentan terjadi pada keadaan dengan indeks basil yang tinggi. Gambaran umumnya biasanya terlihat nodus eritem disertai dengan gejala konstitusi. Ini secara klinis dapat dilihat reaksi reversal adanya lesi yang bertambah aktif, dapat juga timbul lesi baru dalam waktu yang singkat. Ini adalah salah satu contoh gambaran klinis reaksi reversal yang timbul pada daerah badan. Untuk reaksi NL sendiri, gambarannya berupa nodus eritem yang disertai nyeri dan juga dapat disertai dengan gejala konstitusi. Ini dimana kita bisa lihat timbulnya reaksi NL, ada nodus multiple pada daerah tubuh pada pasien kusta. Ini juga contoh kasus yang nodusnya timbul pada daerah wajah. Untuk reaksi reversal dan reaksi NL ini sendiri, dia ada faktor resiko yang dapat meningkatkan angka kejadian. Untuk reaksi reversal sendiri, dia lebih banyak pada tipe borderline, terutama pada tipe BL dan BB, dapat timbul sebelum, selama, ataupun setelah pengobatan atau RFT. Biasanya lebih sering pada usia tua, lesi dan keterlibatan sarafnya multiple. Jika terkena muncul di daerah wajah atau dekat mata, maka risiko akan munculnya laguf talmus. Biasanya juga bisa timbul pada hepatitis B atau hepatitis C dan pada saat puerperium atau masa nifas. Untuk reaksi NL sendiri, faktor risikonya itu biasanya pada tipe LL, biasanya timbul pada tahun pertama pengobatan, pada usia muda. Obat-obat MDT dapat juga memicu, kecuali clofasimin, ada indeks bakteri yang lebih dari 4+, sangat dipengaruhi oleh stres fisik maupun mental, infeksi penyerta seperti streptococcus, adanya parasit intestinal, filaria, dan malaria. Kebanyakan terjadi pada kehamilan trimester ketiga, dan juga faktor-faktor lain dapat juga mendukung, yaitu trauma, operasi, maupun imunisasi protektif. Secara gejala dan tanda, reaksi reversal dapat dibedakan dengan reaksi NL, di mana pada untuk tipe kusta, untuk reversal lebih sering terjadi pada tipe PB dan MB, dan di mana kalau NL itu lebih sering untuk tipe MB. Untuk waktu timbul biasanya 6 bulan pertama pengobatan untuk reaksi reversal dan lebih dari 6 bulan pengobatan pada reaksi NL. Untuk keadaan umumnya pada reaksi reversal baik, hanya disertai demam ringan ataupun bisa tanpa demam. Untuk reaksi NL, gejalanya bisa bervariasi antara ringan sampai berat, disertai dengan keluhan umum dan demam tinggi. Pada reaksi reversal, peradangan kulitnya seperti yang dijelaskan tadi, bercak kelamaan jadi lebih meradang atau lebih merah, bisa disertai bengkak, berkilat, dan hangat. Kadang hanya sebagian lesi dan dapat timbul bercak baru. Pada MB, nodul kemerahan, bentuknya nodul kemerahan yang lunak dan disertai dengan nyeri tekan. Biasanya pada lengan dan tungkai, jika nodusnya bisa pecah dan timbul ulcerasi. Neuritis pada reversal sering terjadi, dapat disertai ada nyeri tekan saraf atau gangguan fungsi saraf, tidak ada salen neuritis. Untuk pada MB bisa disertai dengan neuritis. Edema ekstremitas pada reversal sering kita temukan, sebenarnya pada NL tidak ditemukan.
Untuk peradangan pada orang lain, kita bisa melihat di NL itu bisa disertai peradangan pada daerah mata, kelenjar getah bening, sendi, ginjal, tesis, dan lain-lain. Di sini kita bisa melihat untuk kriteria diagnosis pada reaksi reversal, di mana jika ditemukan adanya kriteria mayor atau ditemukan dua kriteria minor tanpa adanya tanda-tanda NL. Kriteria mayornya berupa adanya lesi baru atau lesi yang sudah ada menjadi inflamasi, merah, dan bengkak. Untuk kriteria minor, satu atau lebih saraf menjadi nyeri dan bengkak, timbul tidak nyeri, adanya edema yang timbul mendadak pada wajah dan ekstremitas, adanya hilangnya sensasi tiba-tiba pada tangan dan kaki, atau ada tanda kerusakan saraf, seperti hilangnya keringat, sensasi dan kekuatan otot. Untuk kriteria diagnosis pada reaksi NL, jika ditemukan kriteria mayor berupa erupsi mendadak berupa papul, nodul, atau plak yang nyeri atau merah yang mungkin dapat terjadi ulcerasi, atau tiga kriteria minor antara lain demam ringan atau pasien merasa tidak sehat, pembesaran saraf disertai nyeri, meningkatnya kehilangan sensasi atau kekuatan otot, artritis, limfadenitis, epidermoorkitis, iridosiklitis atau episkaritis, edema pada ekstremitas atau wajah, tes riri atau tes Ellis positif. Untuk reaksi berat pada umumnya ditandai oleh salah satu gejala antara lain jika adanya lag of thalmus yang terjadi dalam 3 bulan terakhir, nyeri raba saraf tepi, kekuatan otot yang berkurang dalam 6 bulan terakhir, makula atau nodul pecah, adanya makula aktif yang meradang di atas lokasi saraf tepi, dan gangguan-gangguan pada organ lain. Ini contoh pada lag of thalmus di mana mata tidak dapat menutup dengan sempurna, kekuatan otot yang berkurang 6 bulan terakhir, adanya makula atau nodul yang pecah, ada makula aktif meradang di atas lokasi saraf tepi. Ini juga ada gangguan pada organ lain seperti ini, ada contoh gangguan pada sensasi kornea. Secara DD, reaksi reversal reaksi NL ini punya beberapa diagnosis banding yang akan saya tunjukkan. Untuk reaksi reversal pada umumnya sebagian besar kasus reaksi reversal itu didiagnosis banding dengan relapse. Memang agak banyak kemiripan antara reversal dengan relapse. Jadi saya akan menunjukkan untuk kriteria yang bisa dibedakan antara reaksi reversal dan relapse. Untuk tipe kusta sendiri, reaksi reversal itu dapat timbul pada tipe BT, BB, dan BL, sedangkan pada relapse itu bisa timbul pada semua tipe. Onsetnya, reversal bisa timbul secara tiba-tiba, relapse tersembunyi. Waktu timbul pada reversal selama pengobatan atau 3 tahun setelah RFT. Sedangkan pada relapse biasanya timbul di atas 3 tahun setelah RFT. Perjalanan tanda dan gejala pada reversal cepat, sedangkan pada relapse lebih lambat. Lokasi lesi di atas lesi lama pada reversal, sedangkan pada relapse biasanya di atas lokasi baru. Nyeri pada lesi kulit dan saraf pada reversal sering ditemukan, pada relapse tidak ada. Kerusakan saraf yang tiba-tiba terjadi pada reversal, sedangkan pada relapse itu terjadi perlahan. Hanya gejala konstitusional yang ringan pada reversal, sedangkan pada relapse tidak ada. Terakhir ada respon terhadap steroid yang baik pada reversal, relapse tidak efektif. Ini contoh kasus DD pada reversal yaitu cellulitis. Ini contoh erysipelas, urtikaria, ini insect bites. Untuk reaksi NL biasanya di DD dengan erythema nodosum, infeksi kulit karena Streptococcus beta hemolyticus, alergi obat sistemik, demam rematik, dan penyakit kulit lain. Pioderma gangrenosum juga dapat didede dengan keganasan. Untuk penunjang pada reaksi-reaksi NL maupun reversal biasanya tidak terlalu bisa dilakukan pemeriksaan penunjang. Kalaupun memang bisa terlihat ada kasus-kasus yang agak membingungkan, dapat dilakukan pemeriksaan histo-PA. Untuk penata laksanaan non-medikamentosa, pada umumnya dilakukan istirahat dan mobilisasi, perbaikan gizi dan keadaan umum, diobati penyakit penyerta, dan menghilangkan faktor pencetus yang sudah disampaikan tadi. Dilakukan edukasi tentang penyakit, pengobatan efek samping, perawatan kulit kaki tangan yang mati rasa, perawatan luka, dan deteksi pada gangguan mata.
Pada prinsipnya pengobatan reaksi ringan itu dilakukan secara berobat jalan atau istirahat di rumah, dapat diberikan analgetik, antipiretik, obat penenang bila diperlukan, menghindari atau menghilangkan faktor pencetus. Untuk reaksi berat, dilakukan imobilisasi lokal organ tubuh yang terkena, atau istirahat di rumah, diberikan analgetik atau antipiretik, obat penenang bila diperlukan, menghilangkan faktor pencetus, diberikan obat reaksi seperti prednison, clofazimine, atau thalidomid bila tersedia, rawat inap bila terindikasi. Itu yang tadi secara umum, ini secara jika itu dilakukan MDT, segera dimulai, atau jika sudah dimulai konsumsi MDT harus tetap dilanjutkan. Diterapi sesuai tingkat keparahan. Untuk yang reversal ringan, biasanya kalau kita melihat ada beberapa lesi kulit tanpa nyeri saraf atau kehilangan fungsi, itu berarti ringan, dapat diberikan aspirin atau paracetamol selama beberapa minggu. Untuk reaksi berat, yang disertai dengan neuritis akut, jika ada satu atau lebih tanda-tanda berikut, antara lain ada terdapatnya beberapa existing erythema lesion atau lesi lama yang lebih eritem, dan bisa ada lesi baru, adanya nyeri saraf, nyeri tekan, parestesia atau berkurangnya fungsi saraf, adanya demam, rasa tidak nyaman, nyeri sendi, edema tangan dan atau kaki, lesi ulcerasi di kulit, atau reaksinya menetap lebih dari 6 minggu. Untuk penata laksanaannya dapat diberikan prednison untuk yang reaksi berat, dimulai dengan dosis 40 mg per hari, di tapering off sampai dosis 5 mg per hari dengan total 12 minggu. Minum pagi hari sesudah makan. Untuk prednison dapat diganti dengan jenis yang lain dengan dosis yang setara dan juga disertai penurunan dosis yang bertahap. Untuk reaksi NL, kita bisa melihat identifikasi tingkat keparahan reaksi NL-nya, mencari mengatasi faktor resiko, melanjutkan pemberian MDT, juga tidak lupa harus dipenata laksanaan manifestasi reaksi NL jika ditemukan adanya neuritis, adanya iridosiklitis akut, ataupun ditemukan adanya epidermoorkitis akut. Untuk NL ringan dapat diberikan analgetik atau obat antiinflamasi lain, kebanyakan diberikan aspirin dengan dosis 600 mg 4x1 atau tiap 6 jam setelah makan. Untuk reaksi berat ada dua jenis, bisa dibedakan antara NL episode pertama berat dan NL episode ulangan atau NL kronik. Biasanya ini dilakukan rawat inap untuk observasi dan tata laksana lebih lanjut, sehingga di NL berat itu sebaiknya dilakukan rujuk ke rumah sakit. Yang untuk NL episode pertama berat, pilihan pertama adalah prednison dengan pemberian jangka pendek dengan dosis awal 40-60 mg, di tapering off sampai ada perbaikan klinis. Biasanya dia di tapering 5-10 mg per minggu, di tapering selama 6-8 minggu atau lebih. Pilihan kedua, kombinasi prednison dengan clofazimine, prednison dengan dosis yang tadi sudah diutarakan sebelumnya, dengan clofazimine adalah 300 mg selama 1 bulan, diturunkan 200 mg selama 3-6 bulan, dan 100 mg per hari selama gejala masih ada. Pilihan ketiga yang terakhir adalah thalidomid. Dosis thalidomid itu pemberian dosis awal 400 mg selama 3-7 hari, yang di tapering off per 4 minggu. Pada reaksi NL episode ulangan atau NL kronik, pilihan pertama dapat diberikan prednison dengan clofazimine, di mana dosis clofazimine 300 mg yang di tapering off per 3 bulan, dosis prednison 30 mg per hari yang di tapering off setiap 2 minggu. Pilihan kedua adalah pemberian thalidomid dengan dosis awal 2x200 mg tapering off per 4 minggu. Indikasi mengganti steroid dengan clofazimine jika pasien itu kita lihat ada ketergantungan terhadap steroid atau NL rekuren yang tidak dapat ditangani dengan pemberian steroid, atau sebagai steroid sparing pada NL kronik pada pasien yang dengan DM, TB atau hipertensi. Ada beberapa alternatif atau second line treatment, antara lain pada reaksi tipe 1 atau reversal, bisa diberikan azathioprin, cyclosporin A atau methotrexate. Pada tipe 2 atau NL dapat diberikan pentoxifilin, cyclosporin A, mofetilmycophenolate, dan methotrexate. Di sini kita bisa melihat ada tanda dan gejala dini reaksi yang dapat diberitahu kepada pasien maupun keluarga pasien, di mana yang pertama, jika ditemukan adanya peradangan pada lesi kulit yang ada. Yang kedua, kemunculan tiba-tiba bentol yang terasa nyeri, adanya mati rasa, kesemutan, kehilangan sensasi pada anggota gerak,
kelemahan dan kelumpuhan otot-otot anggota tubuh, mata yang jarang berkedip, penutupan kelopak mata yang tidak sempurna, mata merah yang disertai dengan nyeri, serta penurunan penglihatan. Jadi tanda-tanda ini dapat diberitahu kepada pasien dan keluarga sehingga mereka bisa menyadari secara dini jika akan terjadi reaksi. Jadi untuk teman-teman dokter umum di FKTP, jadi secara umum kita bisa memberikan indikasi jika untuk merujuk. Yang pertama jika PTA lebih dari 2+, jadi setelah pengobatan selesai diperiksa BTA masih lebih dari 2+, indeks morfologi tidak mencapai 0%, reaksi reversal maupun NL yang berat, adanya relapse, reinfeksi atau resisten obat, adanya neuritis akut dan berat, alergi obat, adanya ulkus pelantar yang kronik, adanya komplikasi dengan penyakit-penyakit lain sehingga dibutuhkan konsultasi dengan bidang ilmu yang lain. Jika ada rencana dilakukan tindakan operasi, jika akan dilakukan rehab medik atau fisik khusus. Waktunya 1 menit ya. Oh ya baik dokter, terima kasih dok. Untuk yang lain-lain termasuk masalah sosial dan psikologis. Oke, take home message yang bisa saya berikan pada reaksi kusta pada sore hari ini. Reaksi kusta dapat terjadi pada pasien kusta sebelum, selama, dan sesudah pengobatan. Reaksi reversal mempunyai gambaran yang khas berupa sebagian atau seluruh lesi lama bertambah aktif tanpa adanya nodus. Yang reaksi NL mempunyai gambaran khas berupa nodus yang eritem. Untuk reaksi ringan dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, sedangkan yang reaksi berat harusnya dirujuk untuk penanganan secara spesialistik. Terima kasih.